Ya. Udah. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami muliakan Tuan Guru Dr. Ustadz Abdul Somad LCMA, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita dan selalu membersamai gerakan dakwah kita. Dari data yang dipegang oleh teman-teman Paskas, anak yatim penghafal Quran yang ada di Batam ini lebih kurang ada 5.000 orang. Dan kita baru bisa mendistribusikan 2/7 dari total yang dibutuhkan dari anak yatim penghafal Quran. PR-nya masih banyak, perjuangan masih panjang. Semoga dengan kegiatan yang kita lakukan pada kesempatan hari ini bisa menambah spirit, semangat seluruh warga Batam dalam membesarkan gerakan infak beras yang ada di kota Batam. Berbicara tentang Baitul Mal, tadi pagi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad sudah banyak menyampaikan bahwasanya masjid itu wajib bersanding dengan yang namanya Baitul Mal. Kalau hanya masjid, itu kencelengannya ukurannya bisa diukur, kencelengannya bisa berjalan, tapi kencelengannya hanya aktif di jam-jam sholat saja. Bahkan kadang di sholat 5 waktu pun tidak bergerak, hanya diam di dekat pintu menunggu datangnya orang-orang baik. Dengan adanya Baitul Mal di suatu masjid, insya Allah kegiatan amil itu bisa dilakukan setiap hari. Bahkan di luar jam sholat, kita sudah menyediakan tempat bagi abang kakak ayah bunda sekalian yang ingin menunaikan zakat, menunaikan infak dan sedekahnya, bahkan berwakaf. Ada 2 komitmen besar yang kami bawa ketika akan meresmikan Baitul Mal Menjalan Indonesia di Batam. Komitmen yang pertama adalah semua orang yang akan mengelola manajemen Baitul Mal Menjalan Indonesia yang ada di Batam ini wajib KTP-nya KTP Batam. Wajib apa, Pak, Bu? KTP Batam. Jadi kita tidak akan kirimkan orang dari Pontianak, kirimkan orang dari kota lain untuk mengelola dana umat yang ada di sini. Kenapa? Karena rasa cintanya terhadap kota kelahirannya pastilah lebih besar daripada orang-orang yang tidak dilahirkan di tempat ini. Takbir. Komitmen yang kedua adalah berapapun yang didistribusikan oleh orang-orang baik yang ada di kota Batam dalam bentuk zakat, infak, sedekah maupun wakaf, 100% akan kita distribusikan juga di kota Batam. Kenapa? Karena Baitul Mal Menjalan Indonesia kita hanya memberikan payung hukum untuk teman-teman bisa bergerak jauh lebih maksimal, jauh lebih leluasa lagi, dan jauh lebih luas jangkauannya. Karena tidaklah cukup tangan orang-orang yang ada di pusat, yang ada di kota Pontianak untuk bisa merambah seluruh Indonesia tanpa bisa adanya campur tangan dari anak-anak muda yang ada di kota Batam. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman Paskas Batam yang 2 tahun terakhir sudah membersamai dakwah Masjid Kapal Menjalan. Alia tim Baitul Mal Menjalan Indonesia cabang Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran. Yang kedua, pengelola BMI cabang Batam bertanggung jawab kepada BMI Pusat dan YBMI, Yayasan Baitul Mal Menjalan Indonesia. Yang ketiga, SK ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, apabila di dalam SK ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kalimantan Barat pada tanggal 15 Desember tahun 2021.
Pembina Pusat Haji Muhammad Nur Hasan, Sarjana Ekonomi. Yang kedua Kiai Haji Lukmanul Hakim. Penasihat Pusat Muhammad Imam Muttaqin dan Al Ustadz Andika Putra Rianda. Pengawas Kiai Haji Beni Sulastyo dan Kiai Haji Adi Pratama Larisindo. Yang ini saya memanggil teman-teman yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah Komandan Paskas Batam. Saya panggil ke depan Abangda Tri Eka Jauhari. Takbir. Nah, ini Pak Bu yang 2 tahun terakhir di balik layar Gerakan Infak Beras Batam. KTP siapin Bang. Nanti kita cek sama-sama. Yang kedua Abangda Reli Mardianto sebagai Branch Manager BMI Cabang Batam. Yang ketiga Abangda Andi Rian, Tim Finance Baitul Mal Munzalan Indonesia Cabang Batam. Yang keempat Abangda Rizal Effendi selaku Tim Program Baitul Mal Munzalan Indonesia Cabang Batam. Satu yang masih kurang itu customer service. Nah, bagi abang kakak ayah bunda yang punya anak yang ingin mengabdi dan membersamai dakwah di BMI Kota Batam, kita membuka peluang untuk bisa berkolaborasi sama-sama. Sebelum kita lantik, izin saya mengundang ke depan. Yang pertama adalah Afwan Ustaz. Yang pertama kepada Branch Manager BMI Batam pada Bang Reli. Dipersilakan. Yang paling tinggi itu. Sebelah kan di leher. Yang kedua akan dipasangkan ke Bang Andi Rian oleh Bapak Sekda. Silakan Pak. Ini pertama kali kita pasang pin pakai payung nih Pak. Berkah insyaallah Pak. Yang ketiga oleh Kiai Haji Lukmanul Hakim kepada Bang Rizal Effendi. Silakan untuk maju ke depan. Berkah Batam. Amin. Dan pemasangan pin yang terakhir kepada ayahanda dari Bang Tri Eka Jauhari langsung kepada ananda Bang Teja sebagai bentuk birrul walidain. Jadi birrul walidain adalah pilar dakwah yang pertama di Masjid Kapal Munzalan, di mana tidak ada keberhasilan, tidak ada kesuksesan dari seorang anak tanpa adanya peran serta dan doa dari orang tua. Izin untuk bisa berfoto bersama. Izinkan kami mengajak orang-orang baik. Izinkan kami melanjutkan dakwah Quran lewat wasilah Gerakan Infak Beras. Takbir. Jadi begitu diresmikan Bang, begitu dipotong, kita janjinya bukan kepada orang tua asuh, bukan kepada Kiai Lukman, tapi kita janjinya sama Allah. Ya Allah, kami akan sungguh-sungguh menjalankan amanat. Bukan menunggu tapi menjemput. Bukan meminta tapi mengambil. Mengambilnya dengan cara yang baik. Bukan kita menunggu datanya datang, tapi kita yang mencari. Di mana ada anak yatim, di mana ada penghafal Quran, wajib kita datangi satu persatu, 1 senti demi 1 senti kita susuri. Takbir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Habis duit hanya untuk aksesoris, maka datanglah kita mempertemukan 2 orang yang kebingungan ini. Yang satu bingung kemana uang mau dicampakkan, yang satu bingung kemana lapar mau diadukan. Maka yang mempertemukannya adalah pasukan amal soleh. Kita tak punya duit, kita tak ada kuasa, kita bukan orang kaya raya, tapi insya Allah tenaga yang dititipkan Allah di badan mempertemukan 2 makhluk ini, membawa beras yang baik dari orang baik kepada orang baik, pasukan amal soleh. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan. Amin. Orang yang menyantuni, menyiapkan, memikulkan,
mengantarkan, membawakan, memasakkan, menyuapkan penghafal Quran, insya Allah satu dari sekian anak cucunya akan ada yang menjadi penghafal Quran. Amin. Kalau kita bukan penghafal Quran, akal kita sudah tua, mata kita sudah rabun, lemah pikiran kita, tak lagi sanggup menghafal Quran, jadilah para pelayan penghafal Quran. Berharap nanti di akhirat ketika para penghafal Quran ini diberikan kuasa oleh Allah, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapa yang bisa memberikan syafaat kalau bukan karena izin Allah? Di antara yang bisa memberikan syafaat para penghafal Quran, maka yang memikul, yang membawakan, yang memungutkan, yang mengutipkan, yang mentransferkan, yang mengkarungkan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari penghafal Quran. Ini poin yang pertama. Yang kedua, andai kita tidak tolong Islam ini akan tetap jaya. Andai kita tidak tolong program ini, dia akan tetap berjalan. Dengan kamu atau tanpa kamu, Islam tetap tinggi. Al-Islamu ya'lu, Islam tinggi, wala yu'la alaih. Tak ada yang bisa menandingi Islam. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita akan mulia tanpa Islam? Kita tidak ada apa-apanya tanpa Islam. Kita hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Yang memuliakan kita adalah ketika duduk dengan para alim, para ulama, mendengarkan bacaan Al-Quran Ustadz Taqi Malik, duduk bersama Kiai Luqmanul Hakim, bersama dengan sahabat-sahabat yang tulus ikhlas. Mereka tidak menggaji, tak ada keuntungan profit duniawi, karena ini semuanya fi sabilillah. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini bersama orang baik di dunia membuat kita nanti bisa bersama dengan orang terbaik di akhirat. Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah berpikir beras ini sampai karena saya. Ini semua terwujud karena aku. Kalian bisa hafal Quran, bisa makan, yatim du'afa, bisa sekolah karena kami. Bukan. Kalau masih ada keakuan, keegoan saya, maka batallah ucapan kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Langkahkan kaki pergi, la haula wala quwata illa billah. Nampak sesuatu yang baik, alhamdulillah. Pak Ustadz, berkat kiriman beras kemarin, alhamdulillah uang bisa kami simpan untuk bangun kelas, buat WC yang mestinya kemarin beri beras. Alhamdulillah. Berkat pertolongan dari sahabat-sahabat dari Baitul Munzalan Indonesia, akhirnya tak ada lagi anak pesantren yang tak makan. Alhamdulillah. Sudah diresmikan, sudah dilantik, tapi beras tak bertambah. Innalillah. Semuanya balikkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang ketiga, tidak bisa berjalan sendirian, mesti berjamaah. Salat berjamaah, doa berjamaah, zikir berjamaah, puasa berjamaah, baca Quran berjamaah. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada pembina, ada penasehat, ada pengawas, ada tokoh masyarakat, ada dewan pakar, ada orang pakir. Dewan pakar paling atas, pakir paling bawah. Tapi ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, pakar belum tentu lebih mulia daripada pakir, pakir belum tentu lebih hina daripada pakar. Cuman beda A dan I, pakar dan pakir, pakir dan pakar. Jangan bangga dengan SK, jangan bangga dengan kemuliaan. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling takwa, paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini bisa terwujud demikian, dari mulai kajian subuh sampai pelantikan, sampai tausiah, dari mulai yang memasang tenda. Yang paling berat tugasnya di antara semua ini yang meniup balon. Tapi dia tak disebut, tak dilantik. Padahal kalau nanti foto di share, itulah yang membuat cantik dan indah. Mereka lah yang paling ikhlas, karena Allah SWT. Jangan-jangan dia lebih dulu masuk surga karena balon-balon. Padahal selama ini kita tahu balon gua ada 5, tinggal 2 warna aja. Yang lain meletus semua. Hah? So sweet. Jadi yang ditampilkan adalah kita, kebersamaan kita. Iyyaka na'budu, bukan a'budu.
wa iyyaka nasta'in. Kami menyembah, kita minta tolong. Jadi tidak ada berkata ini adalah, maka berjamaah nih mesti kita jaga. Kita ini berjamaah dalam satu kapal. Kalau ada orang yang membolongi kapal diam-diam di bawah, kita yang melihat dari pucuk di atas katakan, oh tak apa-apa, lubangnya di bawah. Nanti kalau air masuk paling dia aja yang tenggelam. Ketika masuk air ke dalam kapal, yang tenggelam nanti yang di bawah atau sampai ke atas? Ke atas. Yang belum paham tentang kapal tenggelam, tonton Titanic. Tenggelam kita semua. Tapi kapal yang kita naik ini bukan kapal sembarang kapal. Kapal yang kita tumpangi adalah kapal Munzalan. Insya Allah selamat kita sampai ke tujuan. Anzilna, tempatkan kami Munzalan, di tempat mubarakan yang penuh dengan keberkahan. Diambil dari ayat Al-Quran, wa anta khairul munzilin, engkaulah sebaik-baik yang menempatkan. Tak mungkin salah penempatan Allah SWT. Penempatan PNS, banyak mereka tersinggung. Masa saya diletakkan di pulau? Masa saya dijauhkan? Masa saya tempat terisolir? Dia katakan salah penempatan. Tapi Allah tak mungkin salah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah fa'alul lima yurid. Dia berbuat sesuai kehendaknya, tak ada aturan yang dia ikut. Dia di atas segala sesuatu. Ya dzal jalali wal ikram, ya fa'alul lima yurid, ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Ego dengan beramal bersama ya. Masuk ke pulau-pulau, menyapu kepala anak yatim, bertemu dengan fakir miskin du'afa, itu semua menghilangkan keegoan, keangkuhan. Kalau kita di kantor dimuliakan orang, di rumah dimuliakan orang, di masjid dimuliakan orang, dikasih kursi, dikasih tempat duduk, dikasih makanan, dikasih jamuan, lama-lama kita jadi Fir'aun, lama-lama kita jadi Qarun. Jadi siapa saja orang-orang angkuh, orang sombong di Kepulauan Riau, di Batam ini, ingin menghilangkan egonya, angkuhnya, sombongnya, masuk ke Paskas. Insya Allah terkikis itu lama-lama. Ini semua tak lain tak bukan supaya nanti kita menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada guna harta, wala banun, tak ada guna anak, illa man atallaha, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim. Hatinya bersih dari ujub, hatinya bersih dari takbur, hatinya bersih dari sombong, hatinya bersih dari merasa lebih hebat, lebih mulia, lebih kaya, lebih tinggi, lebih senior, lebih berkuasa daripada orang lain. Dunia apalagi, tapi insya Allah ada satu harapan kekal abadi di akhirat. Lapang kubur, selamat dari azab kubur, selamat dari hisab. Waktu di padang mahsyar dapat syafaat, dan ringan meniti titian Shiratal Mustaqim, dibukakan pintu surga. Salamun qaulam mir Rabbir Rahim. Lalu kemudian keluarga besar Baitul Mal Munzalan Indonesia, keluarga besar Paskas, keluarga besar infak beras, dipersilakan malaikat masuk ke semuanya dalam surga insyaallah. Begitu masuk ke dalam surga, lalu datang malaikat membisik. Kata malaikat, kau udah cukup konten, keluar. Karena dulu beramal bukan karena Allah, tapi karena konten. Syahdu kemana? Studi banding. Kemana? Ke Batam. Mau belajar apa? Bagaimana cara mengumpulkan beras bisa 10 ton? Mau belajar apa? Bagaimana cara mendirikan Baitul Mal Munzalan Indonesia? Mau belajar apa? Bagaimana cara menyampaikan beras sampai ke pulau-pulau bisa sampai? Jangan sebatas studi banding, karena kita khawatir nanti dipersilakan masuk surga hanya studi banding. Setelah selesai balik ke neraka balik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mudah-mudahan 5 poin tadi menjadi pelajaran buat kita bersama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi nasihat buat saya pribadi, menjadi amal jariah buat saya pribadi dan buat kita semua. Jangan lupa doakan kawan-kawan kita, sahabat kita supaya amanah, karena ini gajinya tak ada, jabatannya tak ada, tapi hisabnya di akhirat luar biasa. Setiap butir beras itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Jangan sampai nauzubillah masuk kita ke neraka jahanam, pandang ke kiri ke kanan, kata koruptor
Ustaz kok sini juga katanya. Ustaz dulu yang ceramah. Itulah kami salah hitung beras ini. Dunia tak dapat, akhirat kena. Jangan sampai. Mudah-mudahan selamat, kita selamat akhirat. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jabatannya tak ada, gajinya tak ada, hisabnya luar biasa. Setiap butir beras akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Jadi nanti kalau ada orang paskas, orang munzalan, waktu yang lain sibuk memikul beras, dia lamalah di bot itu. Kau sedang apa? Setiap butir berasnya diminta. Padahal dia tak mau mikul. Setiap tetes buluh keringat kita akan meringankan hisab kita di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan ya, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran ya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan tahniah, selamat beramal soleh, selamat bekerja, selamat berikhlas, selamat berjamaah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.